akan saya buka sesi kedua untuk Vicon malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milkul Musogar Lubis dari Siamolek. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi kedua malam hari ini pada pelatihan dalam jaringan whiteboard animation di kelompok 4. Pada sesi kedua malam hari ini, pemateri akan menyampaikan materi ketiga dan keempat yang telah dibuka di MOC. Bapak Ibu bisa belajar mandiri di MOC karena materinya telah dibuka. Untuk pemateri malam ini akan disampaikan oleh Mas Danang dari Siamolek, dan untuk mempersingkat waktu, sebaiknya saya bacakan terlebih dahulu tata tertib untuk Vicon malam hari ini. Tata tertib video conference. Pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 60 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio yang telah kita lakukan dari pukul 16 sampai pukul 7, pukul 18 sampai pukul 19, dan bagi Bapak Ibu untuk menghindari penggunaan dua perangkat Vicon pada satu room. Jadi Bapak Ibu harus memilih untuk Vicon menggunakan smartphone ataupun laptopnya. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika pemateri menyampaikan materi, dan Bapak Ibu bisa menghidupkannya ketika pemateri atau host mengadakan sesi tanya jawab. Dan selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh dan menimbulkan suara noise. Lalu, untuk para peserta, pada saat sesi tanya jawab, akan diberikan kesempatan bertanya dengan cara mengajukan izin bertanya pada kolom chat. Dan untuk send to-nya dikirim ke everyone, karena jika private tidak akan saya bacakan, dan diperhatikan lagi untuk send to-nya dikirim ke everyone agar semua peserta dapat membacanya, karena jika private tidak akan saya bacakan. Lalu setelah Bapak Ibu mengajukan izin bertanya, maka saya selaku host akan memanggil Bapak Ibu sesuai urutan yang ada di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mematuhi ke-6 peraturan yang telah disampaikan, maka saya selaku host berhak mengeluarkan peserta dari room Vicon. Terima kasih. Lalu saya alihkan saja kepada Mas Danang selaku pemateri untuk malam hari ini. Mas Danang. Iya, terima kasih Mas Sofir. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, kita ketemu lagi di Vicon yang kedua. Untuk materi malam ini, kita nanti akan membahas tentang penyusunan anak aset dan instalasi video script sebenarnya. Ya, mungkin kemarin kita sudah membahasnya untuk penginstalan. Nanti kita akan mengulang sedikit mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum mengikuti Vicon. Pertama-tama saya akan mereview sedikit tentang gambarnya bisa berupa PNG, JPEG, GIF, atau storyline. Jadi dalam pembuatan video script nanti Bapak Ibu diharapkan membuat apa yang dinamakan storyline dulu, karena tanpa storyline nanti Bapak Ibu tidak akan bisa membuat yang namanya video script tersebut, karena
inti dari semua ada di storyline. Dan untuk storyline-nya nanti harus ada seperti opening gitu, seperti logo sekolah atau simulasi atau nama bapak ibu, terus definisi tentang video script nanti atau pelajaran yang bapak ibu ampuh. Kemudian setelah itu seperti proses-prosesnya bagaimana, pembelajaran itu bagaimana. Saya menerangkan tentang otomotif itu apa, seperti yang lain. Dan jangan lupa nanti juga diberi seperti suara atau penjelasan tentang materi tersebut. Oke, langsung ke materi selanjutnya, yaitu penyusunan aset visual. Jadi setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan ide konsep dan naskah atau storyline, nanti harus menyiapkan berupa bahan ajar pendukung, yaitu berupa animasi atau gambar-gambar yang akan disajikan di video script agar lebih menarik. Kemudian format gambar pendukung video script ada beberapa jenis seperti SVG, JPG, PNG, dan GIF. Dan untuk gambar yang lebih bagus disarankan menggunakan format vektor SVG untuk hasil yang lebih maksimal. Ya, jadi kalau video script ini memang kalau seandainya kita jalankan di notebook, SVG merupakan sebuah format bagi vektor grafik. SVG juga singkatan dari Scalable Vector Graphic. Teknologi ini sudah dapat digunakan sejak HTML5 diperkenalkan. Jadi ya masih baru sih sebenarnya HTML5. SVG menjadi format yang lebih baik saat menampilkan vektor grafik dibandingkan dengan menggunakan format gambar yang lain seperti PNG, JPG, dan GIF. Dan untuk membuat gambar SVG, di sini ada beberapa software yang digunakan seperti Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw, dan Inkscape. Jadi tiga ini adalah software untuk membuat, yaitu namanya vektor SVG. Dan ini bagaimana cara memasukkan gambar SVG ke dalam video script atau mencarinya melalui add image. Oke, jadi kita bisa lihat langsung gambar yang sekian penerangan dari saya. Mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, silakan. Untuk sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan Mas Musofir untuk membacakan pertanyaan jika ada di kolom chat, atau jika Bapak Ibu bertanya langsung mengenai video script ya yang mungkin kemarin Bapak Ibu belum bisa atau yang belum memahami video script. Silahkan Mas Musofir. Terima kasih Mas Danang atas penyampaian materi tentang aset visual. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang video script atau dari storyline sampai persiapan menyiapkan aset visual, dapat menggunakan fitur chat dengan cara menuliskan izin bertanya dan send to-nya, pilih ke everyone, atau bisa langsung
bertanya dengan cara mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu. Caranya, di samping nama Bapak Ibu ada ikon mikrofon. Untuk berbicara, diklik saja ikonnya dan pastikan ikonnya berwarna putih. Baru Bapak Ibu bisa berbicara. Jika ikonnya masih warna merah, itu tandanya mikrofon Bapak Ibu dinonaktifkan. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada peserta yang mengecek katanya kalau tidak ada dengar. Silakan Bapak Ibu yang bertanya tentang koordinat instalasinya pada yang saya jelaskan tadi atau yang tadi menjelaskannya terlalu cepat, bisa langsung ditanyakan lagi di Sepertinya belum ada pertanyaan Mas Danang. Ya, materinya dapat dilanjutkan lagi. Ya, baik, terima kasih. Sorry. Boleh sekali. Maksudnya dari pelatihan ini kita bisa membuat bahan ajar yang baru yang menarik untuk siswa mempelajari. Jadi ketika siswa mempelajari materi tersebut, Mas Sobir, ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Dari Bapak Sukoco. Ya, kepada Bapak Sukoco bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Berdasarkan yang kemarin itu berdasarkan dengan materi pelajaran yang biasa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sedikit yang mau saya tanya. Ya. Kalau kita gambar mana GPT atau PNG, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk apa PSG atau tadi SVG Pak, SVG. bisa bagaimana cara pengolahannya mungkin. Terima kasih. Ya, jadi ini Pak, untuk pengolahannya sendiri, ya Bapak SVG bisa explore sendiri Pak. Maksudnya explore tentang yang software tadi, yaitu tentang Adobe Illustrator, Corel Draw, dan Inkscape Pak. Jadi ini kita tidak mengajari, jadi di sini peserta diwajib jika ingin menggunakannya bisa explore sendiri Pak. Jadi nanti Bapak Ibu juga menggunakan gambar pun juga tidak masalah. Kita juga tidak mewajibkan menggunakan SVG tersebut. Halo Bapak. Halo Pak. Halo Bapak Sukoco, bagaimana Bapak? Jadi untuk cara merubah gambar tersebut, Bapak Ibu bisa explore sendiri dengan menggunakan Adobe Illustrator, terus Corel Draw, dan Inkscape. Karena kalau kita bahas di sini nanti waktu kita juga terpotong banyak. Dan kemudian juga di sini di laptop saya juga tidak kuat jika menginstal beberapa fitur yang seperti Adobe Illustrator, Corel Draw itu karena filenya terlalu besar. Saya juga sudah pernah mencoba dan hasil laptop saya sering mati. Silakan Bapak Ibu yang bertanya lagi. Ya, Mas Danang. Gini. Ya, saya mau memberikan tips jika Bapak Ibu yang ingin mencari gambar vektor itu bisa mencarinya di internet dengan keyword vektor SVG. Gambar yang diinginkan dengan keyword vektor SVG. Nanti banyak penyedia yang menyediakan gambar-gambar vektor. Kalau jadi menggunakan software Adobe Illustrator ataupun Corel ataupun Inkscape. Kalau untuk yang free
Inkscape merupakan software yang free. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah membuatnya, tapi ini hanya sebagai pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan gambar vektor juga, Bapak Ibu bisa mencarinya di internet dengan keyword vektor SVG, icon ataupun yang lain. Kalau kata SVG itu selalu ada. Begini, di sini juga banyak lagi tentang vektor. Bapak Ibu bisa cari di sini. Untuk keywordnya tinggal menuliskan vektor. Misalnya sudah banyak. Ada vektor PNG, logo, dan icon. Setelah download, kemudian instalasi kita langsung buka gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak ada di sini ada dari Bapak Hambali. Ya, Bapak Hambali. Ya, di sini sama saya tidak terbaca. Ya, waalaikumsalam Pak. Gini Ya. Mas, tadi saya coba-coba buat ini buka video scrapnya. Saya Ya. lupa bagaimana caranya gunakan set kameranya itu Mas, minta tolong bisa nggak diajarkan sedikit. Kita udah mulai atau gimana ini untuk masuk ke ini Mas, atau atau belum ya? Ya, sebentar lagi Bapak. Tadi tentang apa Pak? Saya catat dulu. Set kamera, Set kamera. ada tombol set kamera ini kemarin pernah diajarkan sedikit, cuma saya lupa bagaimana caranya itu Mas. Ya, baik Pak. Kalau memang belum, nanti saja Mas dijawab. Ya, baik Bapak. Jadi tentang set kamera Pak ya? Iya ya. Terima kasih Mas. Iya Bapak, sama-sama. Ya, masih ada lagi pertanyaan, Mas Musawir? Sepertinya belum ada Mas Danang. Ya, Danang. baik. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Tadi ada materi tentang SVG ya. Jadi SVG itu memang hanya bisa dibuka di penginstalan video script. Mungkin kemarin sudah kita bahas, mungkin kita ulang lagi. Jadi itu hanya Mungkin sekiranya masih ada Bapak Ibu yang masih belum bisa menginstal atau yang kemarin tidak mengikuti Vicom. JPEG, PNG, dan GIF itu masih bisa digunakan pada video. Jadi itu oke, jadi biasanya kita mengubah sebuah problem. Jadi memang kita tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan Flash karena memang dari pertama itu takutnya kita memang Kita buat akun dulu di sini. dan yang kedua penggunaannya itu juga sangat sulit sekali. Jadi kita tidak hanya asal copy saja, tapi kita harus mengubah sistem yang ada di komputer kita. Jadi Pertama, kita buka dulu Sparkle account, kemudian kita buka, jangan lupa juga buka tentang 10 menit mail.
Caranya seperti ini untuk menggunakan 10 menitnya. Copy dulu link emailnya, masukkan. Oke, Di jadi sini kita mengisikan di video Skype nama. ini kita sudah bisa memasukkan video ya. Jadi untuk video Skype ini kita hanya bisa memasukkan gambar dengan format seperti JPEG, PNG, kemudian Untuk memasukkan passwordnya, kita menggunakan password yang mudah diingat, yaitu 12345. Dan jangan lupa untuk emailnya ini kita kompas dan disimpan di note atau website-nya setelah passwordnya, agar kita tidak lupa. di sini sudah di oleh panitia atau oleh admin sudah diedit. Memang yang pasisnya itu memang dikerjakan terakhir karena itu memang pertanyaannya berupa pertanyaan berupa cara mengurus fungsi dan juga bagaimana cara menggunakan fungsi itu. Jadi kemungkinan yang pertama adalah passwordnya mungkin salah masukkan. Yang kedua mungkin password ketika memasukkan di sign up itu buka keliru, tapi itu tidak masuk. Scroll ke bawah lagi mas, ada tadi email dari Sparkle-nya. Oh ya, ini maaf. Kita buka dulu. Seandainya Bapak Ibu lupa untuk password dan juga emailnya, Bapak Ibu langsung buat aja yang baru. Kemudian masuk ke emailnya. Setelah kita dapatkan, masukkan seperti yang caranya saya tadi, masukkan emailnya. Ya sudah selesai. Daftar dari Langsung awal. kita buka yaitu video Skype. Kemudian isikan teksnya, dan passwordnya jangan dibuat rumah, mudah saja. Kita lanjutkannya. Setelah itu kita mulai sign up, kemudian konfirmasi untuk akun, kemudian kita buka untuk video Skype. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu lupa untuk daftar ke alamat emailnya, bisa langsung buatkan saja. Ini juga berlaku untuk seandainya karena taksi free ini memang sampai 7 hari. Jadi 7 hari itu kan kita harus memerlukan akun yang baru. Jadi kita langsung buat akun yang baru. Kita buat akun yang baru seperti yang tadi. Kita masukkan dan mulai juga pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan di video Skype tersebut tidak akan hilang walaupun sudah berganti akun. Setelah kita masuk, Seperti yang ada di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, ini untuk memasukkan data. Saya sudah berganti akun Ini. sekali dan login. Ini pekerjaan saya juga tidak akan hilang walaupun saya sudah berganti Di sini ada banyak gambar. Ini yang di bawaan dari video CMS sendiri. Ada arrow. Jadi untuk gambarnya itu PNG bisa, JPG bisa, bisa, ini bisa opsional.
semuanya juga bisa ditayangkan di video show. Dan kita atur juga set kamera. Dan di sini juga ada gambar simbol T atau teks di sini untuk menambahkan gambar. Di sini ada beberapa fitur. Di sini ada font. Untuk memilih tinggal kita klik. Masih loading. Oke, selesai. Jadi untuk video seperti ini kita memang harus online karena kita mengambil Ada juga dari library yang kita ada di masih banyak lagi seperti penambahan musik atau di sini kita juga bisa menambahkan musik kesukaan kita dengan import MP3 sound file. Di sini juga ada record jika kita ingin merekam suara kita atau narasi dari kita sendiri. Ya mungkin sekian dari penjelasan saya. Dan karena kemarin juga sudah dibahas banyak, jadi saya juga akan membahas sedikit. Kayak kita ini ngomong saya akan membahas sedikit. Ya atau kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ya halo, maaf dengan ini tadi yang bertanya silahkan bertanya lagi Pak. Saya lupa pertanyaannya Pak. Halo. Halo, ya Mas Renang. Tadi dengan Bapak siapa? Mas Musowe saya lupa. Bapak Susoko. Yang bertanya tentang set kamera. Ya, set kamera tadi. Halo, tes.
OC. Jadi saya hanya mengikuti Bapak Ibu tadi Mas Danangnya terkendala jaringan. pertama Sudah bisa mulai lagi. Pikon kedua nanti. Ya. Kedua. Apa Ibu? Jadi saya hanya mengulangi yang ada di OC. Jadi Bapak Ibu. Ya Pak Hambali yang tadi bertanya tentang set kamera. Jelas, Bapak Ibu bisa langsung. Ya. Halo, dengan Pak Hambali ya. Berarti Semuanya gambar di timelinenya itu harus dipilih ya, maksudnya apa yang harus ditekan untuk dipilih gitu Mas? Untuk Bagaimana Pak? Suaranya putus-putus. Halo, Ya, halo Pak. halo. Ya, Pak Hambali Ini silakan. berarti gambar yang ada di timelinenya itu harus dipilih gitu Mas? Iya. Semuanya gitu dengan bisa dicontohkan Mas, ya? Apa tombol apa yang harus ditekan bersamaan gitu? Baik. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk nge-set kamera seperti ini, kita atur dulu. Ini untuk nge-set kamera. Centang Pak. Dan untuk menghilangkan, kita klik yang di bawah. Klik kamera position. Nah ini dia kembali lagi ke posisi awal. Untuk men-set kamera, kita klik lagi. Oke. Dan jika Bapak Ibu ini seandainya dua gambar ini bergantian, kita klik dulu. Kita klik, terus kita tekan shift, tapi keduanya. Ini akan punya. Jika kita set seperti ini, kita batalkan dulu. Jadi kita bisa pilih dulu. Halo Ibu. Kita set dulu. Halo Ibu. Nanti akan bergantian atau berpindah frame seperti ini. Yang pertama tadi kan posisi gambar bisa berdampingan saat mengedrawnya atau melukisnya, dan yang kedua ini dia akan berjauhan atau seperti berganti frame. Ya, bagaimana Pak Hambali? Apakah jelas untuk? Ya, terima kasih. Saya coba dulu Mas ya. Iya Pak, nanti sedang kurang jelas bisa ditanyakan di WA, Baik. atau sekarang Bapak bisa coba-coba dulu dan nanti ditanyakan lagi. Atau Bapak nanti jika kurang jelas bisa share screen agar kami bisa membantu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Hambali. Ya Pak Budiono, untuk bertanya tolong di everyone privately. Ya, maaf Pak Selamat Haryadi, bisa bertanya langsung saja. Halo Pak. Ya, dengan Pak Selamat. Ya. Ya. Bagaimana Pak? Itu kalau gambarnya yang terakhir hanya orangnya saja bisa nggak Pak? Kan yang Bagaimana terakhir, Mas? kan itu tampil semua frame-nya. Kalau yang Iya. terakhir Iya. itu yang terakhir saya pengen misal ucapan terima kasih kan ditaruh terakhir. Saya pengen itu saja yang muncul gitu, bisa enggak? Kalau yang di gambarnya jenengan gambar orang. Sebentar Pak ya, saya share screen dulu. Sebentar. Tidak usah panah dan orangnya saja gitu. Ini. Ye. Jadi Kalau maksudnya yang Pak?
kalau gambar yang paling terakhir nanti frame yang terakhir kan gambarnya tampil semua Pak. Nah, seperti ini ya Pak, saya catat dulu. Oke. Ya, kan seperti ini kan berpindah dulu Mana? Oke. ke Setelah orang. selesai Setelah selesai, tampil semua. Nah, iya. biar nggak tampil semua bisa nggak Pak? Saya belum pernah menemukan Pak. Saya juga masih bingung Oke. itu. Iya, karena Terima kasih. Ya, maaf Mas. bisa Danang. menambahkan Mas Ya. Musawir. Silakan Mas Musawir. Ya, Mas Danang. Tadi coba Mas Danang di preview dari awal, di preview lagi, preview yang sambil Review lagi. preview. Itu kan ada tombol zoom at end di bawah. Oh, ini nih. Itu dihilangkan nanti, maka hasilnya hanya gambar orangnya saja, Mas. Oh, iya. Saya baru tahu ini, maaf Pak. Maaf. Jadi saat mereview dihilangkan tombol zoom at end yang ada di sini. Kalau dicentang nanti dia akan tampil semua. Jadi kalau kita hilangkan centangannya dia akan hanya yang terakhir saja yang tampil. Ya, terima kasih Mas Musawir untuk penjelasannya. Semoga membantu Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Iya Pak. Mungkin lain. Sama. Terima kasih Mas Danang, Pak Musa. Iya Pak, sama-sama. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa secara langsung ataupun melalui kolom chat. Jika secara langsung, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya sampai logo mikrofonnya itu berwarna putih, atau dengan cara menggunakan fitur chat, menuliskan izin bertanya dan send to-nya dipilih ke everyone agar semua para peserta melihat pertanyaan Bapak Ibu. Jadi untuk mencantumkan linknya itu tinggal kita ini saya mengambilnya dari situs dari suatu blog. Kita bisa menambahkan ketika penutup sendiri ini sebuah gambar kita ambil dan kita Ya, atau Bapak Ibu bisa coba-coba dulu. Nanti jika ada kendala bisa ditanyakan langsung, atau Bapak Ibu bisa meng-share. Nanti kita akan membantu bagaimana permasalahan yang Bapak Ibu temui. jadi ya ketika kita memasukkan tulisan pada tulisan itu kita memasukkannya seperti itu. Iya, Pak Budiano, silahkan untuk bertanya dengan tulisan, tidak apa-apa. Silahkan ditulis, Bapak. Untuk pertanyaan Pak Budiono, mungkin kita bisa menjawabnya nanti, karena di ini kita hanya membahas bagaimana penginstalan tentang storyline yang pertama, terus aset, terus penginstalan untuk tugas nanti saja Bapak. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan waktu Vicon yang terakhir Pak Budiono untuk pertanyaannya. Karena ini sudah menjurus ke pengumpulan tugas Pak. Mungkin Bapak bisa simpan dulu pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan lagi Bapak. Sudah jelas untuk kita menggantungkan Iya Bapak, sama-sama.
Ya, untuk Bapak Hambali bisa langsung bertanya. Ya Mas, Ya, Pak Hambali silakan. kira-kira bisa nggak kita dicontohkan gitu Mas dengan contoh storyline gitu loh, apa gitu sedikit saja biar kita ada gambaran gitu ini Oh iya. kalau kita buat asal gini misalnya ini yang ada di apa PC gitu ini hanya kita bisa menggunakan hanya satu bisa sedikit saja atau setengah saja gitu ini Mas. Tanya dulu, Bapak mengajar tentang apa di sekolah? Bapak Hambali mengajar apa? TIK TIK, jadi tentang komputer Pak ya? Baik. sedikit saja Mas. Penyimpanannya itu semua pekerjaan yang ada di sini itu tersimpan di laptopnya masing-masing dan tersimpan di server yang ada di disk. Jadi kita membuka akun lain kemudian ingin melanjutkan pekerjaan kita di sebelumnya itu tidak akan. Jadi ketika kita ingin melanjutkan pekerjaan yang ada di sini kita kerjakan pada laptop. Atau seandainya ingin mengerjakan di laptop lain, kita bisa mengambil atau format yang lain. Seperti saya ingin melanjutkan pekerjaan ini, kita bisa langsung menyimpannya di sini. Export to step file. Agar kita ekspor ini maksudnya pekerjaan ekspor ini kita ambil dan kita lanjutkan di komputer yang lain. Untuk bisa kalau video yang sudah selesai memang bisa kita share di sosmed mana saja seperti itu. Video yang sudah jadi ya Bu. Jadi Ya, saya akan mempraktikkan seperti ini. Jadi komputer itu kan memerlukan beberapa komponen seperti mouse, terus CPU dan monitor. Disimpan jadi bentuk video. Jadi setelah kita selesai membuatnya, kita langsung menyimpan. Kalau flash audio file ini tidak bisa kita gunakan, tapi kita bisa menggunakan yang PowerPoint. Jika Bapak Ibu ingin menggeser tulisan atau kita bisa mengambil videonya, ini namanya ini, PowerPoint dan dari PowerPoint. Bapak Ibu bisa menggrabnya seperti ini. Bapak Ibu tahan, setelah itu upload ke YouTube-nya. dia akan ada di samping ini. Jadi biar agar tidak bingung Bapak Ibu.
kan ini mouse dari komputer dan notebook. Ini tadi untuk menyisipkan gambar. Tapi biasanya jika gambar yang di tengah terhapus atau ingin diganti, cara menyisipkannya seperti tadi. Jadi dimasukkan dulu ke timelinenya ini, kemudian bisa di drop dan dijalankan seperti digeser. Kalau tadi kalau itu kan langsung pilih start, kemudian langsung ketikkan saja di pencarian. Kalau kebetulan saja video selanjutnya akan muncul. Coba dulu. Kita akan muncul video selanjutnya. Nah, ini tentang komputer. Jadi di komputer yang memerlukan beberapa komponen seperti mouse, dan CPU. Seperti ini. Ini pembuatannya tadi. Jadi Bapak Ibu harus membuat videonya dulu sampai selesai. Baru setelah selesai nanti diisi narasi Bapak Ibu. Ya Bapak. Ya, bagaimana Pak Hambali? Apa sesuai dengan pertanyaannya Bapak? Ya, maksudnya kan di situ ada, kalau saya baca di storyline itu ada kan pembukaan gitu Mas. Iya. Terus baru mungkin isinya gitu ya. Oh, iya, sebentar Pak. Titel misi misalnya. Itu maksudnya. Sebentar Pak. Bentar, saya buka dulu. Storyline-nya Pak ya. Ya, contoh storyline. Kalau yang saya tangkap, jadi maksud Bapak ingin dipraktekkan bagaimana cara membuat video di video script itu sesuai dengan storyline-nya Pak ya? Nah, iya sedikit saja Mas. Nanti saya coba lanjutkan gitu. Sedikit saja Mas Danang. Ya. 1 skin atau 2 skin gitu. Ya. Sesuai dengan urutan di storyline-nya. Ya. Sesuai dengan ini. Ya, Nah, Oh ya, baik. Saya cari gambarnya dulu. ya. Saya matikan dulu share screen-nya. Ya, saya cari gambarnya dulu Pak ya. Gambar kupu-kupu. Coba bisa tuh nggak bisa nggak? Saya coba. Ya, sambil Mas Danang mencari bahan untuk video di video script tentang storyline, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirim melalui fitur chat. Di sini ada Bapak Febri Wahyudi. Dari Bapak Febri Wahyudi menanyakan kalau diekspor tampilannya muncul panah sama orang, apa orangnya saja kalau di zoom in tidak dicentang. Iya Bapak, itu untuk fitur zoom in tadi, itu jika dicentang maka nanti semua hasil gambar yang telah Bapak taruh di project, mau itu berapapun gambarnya, itu nanti akan ditampilkan semuanya. Tetapi kalau tanda centang zoom in-nya dihilangkan, maka nanti yang gambar yang akan ditampilkan itu hanya gambar terakhir. Contohnya tadi di Mas Danang, itu gambar terakhir orang, maka nanti kalau zoom in-nya tidak dicentang, maka hanya gambar orangnya saja. Tetapi kalau zoom in-nya dicentang, maka seluruh objeknya tadi nanti akan ditampilkan semua pada saat terakhir. Karena di Mas Danang tadi hanya ada 2 objek, panah dan orang, maka nanti akan ditampilkan semuanya kalau zoom in-nya dicentang. Jadi seperti itu Bapak Febri Wahyudi. Bagaimana Bapak Febri Wahyudi? Halo Bapak, bisa langsung berbicara Bapak? Karena mikrofonnya telah saya aktifkan Bapak.
Oh, sudah jelas Pak ya. Terima kasih Bapak. Sambil menunggu Mas Danang mencari asetnya, di sini saya akan baca pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini ada Ibu Titi Bulan Purnama. Ya, Ibu Titi bisa langsung berbicara. Sudah bersama saya Kepala Bapak FPI. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Mau tanya itu untuk kan video script yang versi offline itu ya, apakah boleh kita gunakan yang itu ataukah harus yang online versi trial itu Pak? Terima kasih. Oh, ya terima kasih Ibu Titi. Untuk Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi offline-nya, tidak yang online, itu dipersilahkan. Tapi kami tidak akan mengajarkan bagaimana caranya untuk versi yang offline itu. Karena untuk yang versi offline itu merupakan tindakan ilegal. Jadi kalau untuk di pelatihan, kalau untuk kami secara langsung mengajarkannya itu tidak diperbolehkan. Tetapi jika Ibu bisa, itu dipersilahkan. Dan saya harapkan jika Ibu bisa menggunakan yang offline untuk tidak menyebarluaskannya di grup. Karena nanti akan ditindak sebagai tindakan ilegal. Tetapi Ibu boleh japri di antara peserta. Dan mohon jangan disebarkan di grup jika Ibu bisa menggunakan versi yang offline. Ya, terima kasih Bapak jawabannya. Soalnya saya kemarin baca di grup kan ada yang share untuk yang offline begitu loh. Jadi saya bertanya begitu. Terima Ya, kasih Bu. Pak jawabannya. Sama-sama Ibu. Ya, bagaimana Mas Danang? Apakah masih mencari aset visualnya, Mas? Program file, kemudian pilih Ya, bagi Bapak Ibu sambil menunggu Mas Danang tadi untuk mencontohkan pertanyaan dari Bapak Hambali, ya Bapak Ibu juga bisa bertanya, nanti akan saya jawab. Jika ingin bertanya langsung, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau menggunakan fitur chat. Ya, Bapak Ibu saya akan mempraktekkannya. Oke, saya akan menjelaskan untuk yang
sebenarnya itu untuk kita berbeda, tapi ini juga akan saya jelaskan sedikit saja untuk fitur-fiturnya dan bisa dipraktekkan di jadi ini adalah tampilan awal dari Photoshop. Di sini ada beberapa fitur untuk Photoshop, ada fitur untuk gambar, ada fitur untuk memasukkan tulisan, dan juga kalau kita grafis kita bisa masukkan di sini, bisa ada fitur slide-nya, kemudian untuk memasukkan background-nya, atur kameranya, dan juga di sini untuk fitur kita masukkan narasi yang tadi yang kita buat storyline, kita masukkan lagi, kemudian kita membuat narasinya, kita bisa masukkan di sini, kemudian kita juga bisa membantu latarnya mungkin agak lama untuk pengimportan gambar. Jika gambar yang Bapak Ibu masukkan dengan kualitas gambar yang tinggi, dia akan lama juga. Versi yang custom, dan juga kita bisa mengatur untuk tampilannya yang akan muncul di video. Oke, langsung saja untuk bagaimana cara masukkan gambarnya. Masukkan gambar kita bisa mengambil dari yang ada di video start, atau kita bisa mengambil yang dari simpanan ada di rekornya. Kita atur kamera lagi. Formatnya terkunci. Kalau dari saya kemudian kita juga bisa mengatur pertama telepon ya, kita mengatur gambarnya agar gambarnya tidak lari kemana-mana. Kita atur dulu, kemudian kita set di sini, kita set kamera ke orang position untuk mengatur posisi gambarnya dari mana. Kemudian kita pilih gambar setelah kita gambarnya. Setelah itu kita gambarnya bisa dari mana-mana. Kemudian kita juga bisa mengatur mobilnya kemana. Nah, itu gambarnya kalau besar kita bisa edit. Terus di gambarnya kita bisa langsung pilih. Kita juga bisa mengatur mengaturnya. Kalau kita atur, kita yang lama. Dan kita juga bisa menunjukkan tulisan. Nanti akan karena kami saya dan saya itu terus mendapatkan foto-foto dari admin yang jadi
edit. Bisa edit. Sudah bisa. Dan kita juga bisa mengatur mana yang akan muncul terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengatur kecepatan animasinya dari sini atau dari langsung dari dalam sini, sama saja. Nah, ini sudah bisa kita dan untuk presinya langsung pilih presi yang kita mulai di atas. Jadi ini sedikit untuk gambaran bagaimana cara menggunakan video sketch. Nanti akan saya jelaskan di kita lebih jelas. Jadi yang penting dari video sketch itu ketika kita menentukan posisinya dari hari kita memiliki kesamaan. Jadi nanti kita bisa ini ada gambarnya step pertama, untuk step keduanya kita langsung pindahkan saja dan kita pilih sekian untuk sedikit ya hampir sama seperti yang
Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu juga mengatur ini waktunya. Saya atur agar lebih cepat. Mengerti. Ini juga bisa Bapak Ibu edit tanpa draw, jadi dia jadi tidak ditulis. Solusinya kita nambah sendiri. Misalnya kalau kita nambah sendiri, kita bisa langsung foto dan juga bisa kita masukkan di video chat. Maksudnya yang ini setelah kita selesai mengatur semua gambar, kemudian kita atur kameranya dari semua proses. Kita tahan shift-nya, kita klik satu persatu. Halo Ibu. Nah, dan kita set kameranya agar gambar ini nanti tidak kemana-mana. Coba kita play dulu. Untuk pembukaan lama sekali dan lama sekali seperti ini. Nah, saat video berjalan, Bapak Ibu bisa melakukan narasi atau menerangkan apa saja langkah-langkah seperti dari apa menjadi kepompong, terus kepompong menjadi ini bentuk ya kubu-kubu yang belum sempurna, dan kemudian dia menjadi kubu-kubu yang sempurna. Jadi saya juga masih ini, maksudnya ini fitur yang sebelah kiri kanannya dari sini. Nah, jadi harus masukkan gambarnya dulu, baru akan aktif untuk yang tadi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah mempunyai storyline, kita akan untuk membuat video tersebut
Nah, kita tinggal minta gambar yang kita butuhkan. Setelah itu memasukkannya ke video scribe dan menatanya. Setelah gambar semua sudah tertata, kita play dulu. Kita lihat previewnya. Iya, bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Hanya seperti ini. Ini saya ketikkan sedikit Pak, tidak sampai selesai. Sangat jelas sekali Mas, sesuai dengan pertanyaan saya. Iya. Jadi sudah ada gambaran Pak? Iya. Tadi awalnya saya bingung di set kameranya seperti ini Mas. Berarti dia penempatannya itu memang ya awalnya dia berurut ya, maksudnya iya, tinggal pengaturan set kameranya itu digeser ya, iya, gambar itu digeser gitu. Iya Bapak. Jadi itu yang kan tadi sudah diterangkan kan, kita buat story-nya dulu. Jadi kita tulis bagaimana. Itu Mas. Minta contoh tadi sedikit saja itu supaya ada gambaran gitu. Terima kasih banyak Mas. Iya Bapak, sama-sama. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk semua peserta dan saya juga. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan tentang storyline sampai memasukkan gambar ke Videoscape? Jika masih kurang jelas silahkan bertanya, atau Bapak Ibu bisa share screen, nanti akan kami bantu. Silahkan Bapak Ibu. Bagaimana Mas Musofir, apakah ada pertanyaan? Ya, Mas Danang di sini. Iya, silakan. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Khadijah yang pertama. Baik, pertanyaannya, apakah kita bisa memasukkan video yang sudah jadi ke dalam objek? Ya, untuk Ibu Siti Khadijah, kita tidak bisa memasukkan video Ibu karena software video script ini fungsinya untuk membuat video. Jadi jika Ibu ingin menggabungkan video, Ibu hanya bisa menggunakan software pihak ketiga. Jadi video script ini berfungsi untuk kita membuat video bahan ajar, dan yang bisa dimasukkan itu hanya file berupa gambar dengan format yang telah ditentukan, yaitu SVG, PNG, JPEG, dan GIF. Dan jika ingin lebih maksimal bisa menggunakan SVG dan lalu memasukkan musik background dan musik narasi. Jadi hanya bisa gambar serta musik Ibu. Bagaimana Ibu Siti Khadijah? Ibu Siti Khadijah. Sepertinya sudah tidak. Ya, saya lanjutkan lagi Mas Danang. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Titi, Mas Danang. Ibu Titi, ya silakan. Ibu Titi bisa langsung bertanya. Ibu Titi Purna, bisa langsung bertanya Ibu. Jadi untuk menghapus gambar yang langsung saja berbicara. Ini Ya, sudah. Terima kasih. Kalau kita membuka tapi sudah terlanjur kita contrang itu ya, sudah masuk ke sheet, sudah dicontrang. Jadi kemudian kita lihat ada teks yang salah. Itu cara membetulkannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Sebentar Pak, sebentar Bu ya. Seperti ini kan Bu? Halo Ibu? Halo Ibu? Seperti ini? Iya, gimana? Ini? Iya. Bu mau mengubah? Iya. Ibu tinggal Ya, masuk itu, yang ya. ini. Ini ada change Nah, itu property. kalau ada salah, ya. Iya. Ibu klik dulu, kemudian ke change properties, diklik. Nah, kemudian Ibu bisa masuk di sini. Change text or font. Ibu klik Yang sebelah mana itu yang yang pojok bawah Bu. Di sini sebelah kirinya. Ini ada huruf T Bu.
Yang T itu gitu. Iya. Ya. Ibu klik, nah Ibu langsung masuk ke replace text-nya. Jadi di sini Ibu bisa mengubah teks tersebut. Ya. Sudah Ya, dicoba terima kasih, Ibu? jelas. Iya, nanti saya Iya. cobain. Belum. Iya Ibu. Terima kasih, sudah jelas sekali. Terima kasih Mas. Iya Ibu, sama-sama. Ya, silakan Mas Musober, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Ibu Titi atas pertanyaan dan Mas Danang atas jawabannya. Iya. Di sini, dari Bapak Muhammad Abdul Basir, Imam Basir. Ya, silakan. Iya. Ya, Bapak Muhammad. Bisa langsung bertanya Bapak, karena mikrofonnya sudah saya aktifkan. Ya, Mas Danang, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Bapak. Ya, itu kalau mau ngubah draw atau animasi tangannya berubah, tiap objek beda-beda, bisa nggak? Ada yang pulpen, ada yang spidol, ada yang kapur, ada yang tidak pakai gitu. Oke, baik. Akan saya praktekkan. Jadi kita coba sama-sama Pak ya. Ya. Sebelumnya kita masuk dulu di Change Property. Kita di sini ada gambar tangan. Kita klik. Di sini ada beberapa. Ada yang no hand, terus kemudian ada yang pens kayak gini. Kita klik. Masih loading, memasukkan ini seperti ini. Kita klik. Oke, kita centang. Kemudian kita ganti ke timeline yang selanjutnya. Kita coba dengan tangan. Baik. Oke. Yang selanjutnya kita tanpa tanpa no hand. Kita coba. Bagaimana Pak? Bisa ternyata Pak? Ya seperti Ya, ini. terima kasih. Iya Bapak. Nanti dicoba dulu, Mas. Iya Bapak, silakan dicoba. Terima kasih untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Ya, terima kasih Mas Danang atas jawabannya. Ya. Kesimpulannya, Bapak Ibu bisa mengganti animasi dari tangannya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan untuk setiap objek. Caranya hanya dengan mengklik setiap properties di objek yang ada di timeline. Lalu tekan tombol ikon tangan dan ganti animasi tangan yang diinginkan. Lalu kita kembali ke kolom chat. Ya, silakan. Dari Bapak Hambali. Bapak Hambali bisa langsung bertanya Bapak? Ya, silakan Pak. Lagi sekali Mas ya. Iya. Gini Mas, Ya, kan di storyline itu misalnya kita sudah setting gitu, misalnya ada durasi di sana Mas. Kita cek misalnya pembukanya misalnya 5 detik gitu Iya, kan. iya Bapak. Kira-kira terus yang misalnya isinya beberapa detik, dari mana kita bisa lihat gitu Mas kalau di scribe ini, di video scribe ini Untuk melihat kira-kira, detik. iya. Oh iya. Di sini Waktunya Bapak. itu. Baik. Nah, jadi di sini Bapak klik, seperti saya klik tulisan di sini. Ini kan ini adalah waktunya Bapak. Hmm, Jadi ini satu detik. Nah, ini adalah waktunya. Jadi pembukaan ya Pak. Jadi pembukaan antara bahan ajar ini sampai sini. Ya udah. ya. Ini Bapak susun sampai 5 menit seperti itu saja. Oh gitu. Ini Berarti seandainya yang pertama 1 menit, yang kedua 2 menit, yang ketiga 2 menit, tidak apa-apa Pak. berarti kita perkirakan gitu ya, Iya. jumlahkan gitu. Iya, diperkirakan sendiri saja. Saya kira ada gitu tampilan berapa total waktunya gitu ya. Oh, tidak. Enggak ada ya. Ya, tidak. Jadi kita juga tidak membatasi untuk waktunya, itu terserah Bapak Ibu sendiri. Soalnya seperti ini Pak, jadi kalau kita terlalu lama, kan kita juga tidak tahu file gambar kita itu besar atau tidak. Agar tidak mengganggu dalam proses rendernya nanti waktu selesai,
Jadi kalau bisa jangan juga filenya itu jangan terlalu besar. Karena nanti untuk rendernya juga akan lama. Ya, bagaimana Bapak? Ada yang ditanyakan lagi? Iya Bapak, sama-sama. Ya. Silakan Mas Musawir. Ya, terima kasih Mas Danang atas pertanyaannya. Di sini ada dari Bapak Purkon, Mas Danang. Ya, silakan. Saya bacakan pertanyaannya karena Baik. mikrofonnya terganggu. Iya Mas. Apa tidak ada animasi setiap pergantian scene seperti menghapus papan atau lainnya? Jadi intinya Bapak Purkon menanyakan apakah ada efek animasi seperti menghapus papan? Mas Danang. Iya, Gimana, baik. Mas Danang? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Furkon. Kita akan coba sama-sama Bapak ya. Kita coba dulu. Bagaimana? Satu slide-nya kita kunci, kemudian kita lihat ketiganya, nanti sesuai dengan satu slide. Oke, sebelum itu penjelasan untuk mengapa saya harus menggunakan ya, selamat malam Bapak Nanti. Ya, siap. Iya, Pak. Iya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil menunggu Mas Danangnya, bisa menggunakan fitur chat atau langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu. Ini bisa langsung rekod
suara atau backsound yang ada di sini. Maksudnya ini Ya baik, terlalu lama menunggunya. Saya mencari cara. Sebenarnya tidak ada, tapi kita bisa mengakalinya sendiri seperti ini. Pertama-tama kita masukkan gambar. ini juga masih mungkin besok saya akan jawab untuk apa fungsi ini menunjukkan apa. Kalau menurut saya itu menunjukkan kalau seandainya ini kalau yang titik satu itu kayak musiknya neon, dua. Setelah itu kita timpa dengan background putih atau background yang Bapak Ibu inginkan. Saya sudah mempunyai background putih. Kemudian untuk Terbesar yang ada di sini sampai menutupinya. Kemudian kita edit di selnya, kita ganti dengan gambar ini. Tangannya sedang menghapus. Kita preview dulu, kita lihat seperti ini. Nah, nanti untuk ukurannya bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Yang 2 menit itu nggak ada Play dari sini. backsoundnya di sini cuma 1 menit. Jadi Dan nanti dia seolah-olah akan terhapus. Seperti ini. Juga panjang backsound, Bagaimana juga panjang video. Mas Musawir? Apakah sudah jelas? Terima kasih Mas Danang. Alhamdulillah sudah jelas. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya kita bisa menggunakan kreativitas kita agar video seperti ini. Memang banyak batasan yang disediakan video seperti, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan kreativitas kita pada cara seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu tidak salah untuk menggunakan kreativitasnya ataupun Kalau itu tidak kalau menurut saya di storyline-nya itu kan kita jawab sama-sama banyak, Bapak Ibu. menurut saya itu banyak gambar coret-coretan saja. Menurut Bapak Ibu saya Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita masih memiliki waktu sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita masih memiliki waktu kira-kira 17 menit untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi pada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat dengan cara menuliskan izin bertanya ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat jika terkendala masalah audio. Baik Bapak Ibu, kami tunggu pertanyaannya 5 menit untuk Bapak Ibu menyiapkan pertanyaannya. Halo Mas Danang. Di sini Pak Purpon efek menghapus tadi diulang bisa. Ya baik, saya akan mengulangnya. ya nggak baru. Ya yang pentingnya di 10 menitnya ini kalau seandainya di sini habis kita bisa Sebentar. buat lagi akun baru, kita daftar lagi.
Ya, sama-sama Pak. Baik, saya akan menghapus gambarnya dulu. Jadi untuk mengakalinya, karena tadi sebenarnya tidak ada di sini, tapi kita bisa mengakalinya dengan kreativitas kita sendiri. Pertama-tama kita masukkan dulu gambar yang kita inginkan, yang akhirnya akan ada efek seperti menghapus. Kita masukkan dulu, kita setting dulu ya, setting untuk animasinya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan lagi gambar atau background berwarna putih atau warna-warna yang lain, terserah Bapak Ibu, tergantung kreativitas Bapak Ibu sendiri. Kita tutup seperti ini. Jadi kalau sudah terbatal, nanti di sini kan akan kita ukur secukupnya. Dan nanti langsung dihapus saja di sini. Cukup. Di sini ada icon putih. Di background putih ini kita setting untuk gambar tangannya atau handnya, kita kalau masuk di sini. Langsung klik saja Pak. Ya langsung klik saja. Kita bisa dengan yang lain. Iya, langsung dikembang saja. Bagaimana? Ya, hapusnya Pak. Kita play aja untuk melihatnya. Jadi Ini masih belum ada hapus, maaf. untuk lihat saya halo Pak. Dulu. Setelah itu kita centang, kita preview dulu di sini. Sudah seperti menghapus. Sudah jelas Pak? Ya. Langsung centang saja. Jadi seandainya ini satu slide. Kemudian kita preview ya, dari gambar jadi seandainya ini satu slide ya Pak. komputer ini. Kemudian kalau seandainya Preview. tadi sudah geser saja Pak. Kemudian geser kita saja. akan seperti efek Sudah menghapus geser. seperti ini. Kemudian tinggal masukkan gambar untuk slide kedua. Bagaimana Mas Musawir? Apakah meminta diulang lagi? Mau di posisi mana? Setelah itu kita ganti agar masuk di slide kedua. Ya. Terima kasih. Mas Danang, di sini Iya. ada pertanyaan. Ya, Pak. Baik. Bapak Selamat Ya. Bapak Selamat Haryadi bisa langsung bertanya dengan Mas Danang, Bapak. Halo? Ya, halo Pak Selamat. Ya, tadi kan proyeknya sudah selesai tuh Mas. Ya. Masukkan narasi gambar suaranya kita minta tolong diajarkan. Untuk Gimana itu memasukkan? mungkin akan kita bahas di Vicon yang ketiga, Bapak. Oh, oke, siap. Terima Iya. kasih. Untuk itu kita mungkin akan membahasnya di Vicon ketiga. Jadi untuk hari ini kita mantapkan dulu di materi yang ini, dan yang Vicon ketiga kita akan masuk ke materi yang Bapak maksud tadi. Narasi. Oke. Terima kasih Mas Dana. Oke Pak. Iya, Pak. Iya, Bapak, sama-sama. Ya, bagaimana Mas Milko? Masih sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Iya, kita tunggu dulu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Ya, terkait masalah storyline, masalah video script-nya, ataupun cara instalasinya. Untuk terkait masalah narasi nanti akan kami bahas di Vicon yang ketiga, serta untuk yang render itu juga nanti akan kami bahas di Vicon yang ketiga, Bapak. Jadi untuk materi kita yang kedua ini Dari saya tambahannya Bapak Ibu. Belajar tentang tentang visual,
sampai instalasi itu sendiri. Supaya lebih menarik, Bapak Ibu harap menggunakan akar untuk harap Ya Mas Danang, sepertinya ya satu pertanyaan. tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana kalau kita tutup untuk sesi kedua malam ini, Mas? Ya, baik. Jangan lupa untuk ini supaya kita tidak tutup, tapi kita sesi yang berikutnya adalah tanya jawab antar peserta. Ya, jadi room ini kan nanti kita buka sampai jam 10. Jadi kalau bisa peserta bisa memanfaatnya untuk saling bertanya di sesi yang berikutnya. Jika dari penerangan kami masih belum jelas atau kurang jelas, bisa Bapak Ibu diskusikan di sesi yang berikutnya. Ya, silakan Mas Milkul untuk meneruskannya. Terima kasih Mas Danang atas penyampaian Iya. hari ini serta jawabnya. Kita bisa untuk sesi kedua malam ini akan kami tutup. Saya mewakili Mas Danang Purnomo serta saya sendiri Milkul Musawir mohon izin untuk undur diri dari Rumpikon malam hari ini, dan Rumpikon akan kami tetap buka sampai pukul 22. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk saling berdiskusi antara sesama peserta. Lebih dan kurangnya kami berdua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.